Perkenalkan, nama saya Yelin Kapiokta dari Angkatan 14, Kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu perkumpulan anak muda di Aulia Stovia, dan di dalam pertemuan itu mereka sepakat akan mendirikan organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan perkumpulan pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor perkumpulan di kancah internasional yang berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumak Kici Harada mengumumkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Selanjutnya, titik penting sejarah Indonesia yaitu terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan satu negara, Republik Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Pasal 7 Ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 5. Mengutamakan pencapaian hasil. Sekian materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.